Halo, what's up, yo, what's up? Ketemu lagi dengan guru kalian yang paling kece. Untuk kelas 9, kita pelajari bela negara dalam konteks NKRI. Nah, bela negara. Bela negara, kalau kata bela negara, membela itu ibarat kita pengacara. Ya, kita pengacara negara. Itu seperti apa sih? Buka halaman 146, makna bela negara, yaitu usaha mempertahankan negara dari ancaman yang berasal dari luar ataupun juga dari dalam. Nah, bela negara, kita wajib membela dari serangan dari luar dan dari dalam. Kita bahas yang dari dalam dulu. Kalau kalian pernah lihat film Captain America Civil War, perpecahan yang paling susah untuk diperbaiki, kehancuran yang paling susah diperbaiki itu adalah kehancuran yang dari dalam. Karena apa? Susah terdeteksi. Semua bisa disembunyikan. Tahu-tahu nikung. Nah, ibarat itu nikung. Seorang sahabat menikung sahabatnya dengan dengan pacar sahabatnya. Alah, bulat ya. Intinya seperti itu. Tikung menikung itu adalah suatu bentuk perpecahan dari dalam. Sama di Indonesia juga, perpecahan dari dalam itu sangat bahaya sekali. Nah, Indonesia yang berisi beragam penduduk, suku, agama, ras dan golongan, bahasa dan budaya, ini rawan sekali pecah dari dalam. Contoh konflik di waktu itu antara orang Dayak dengan orang Madura. Kalau itu dibiarkan, itu sampai sekarang ya orang-orang dari luar itu gampang sekali masuk untuk mempengaruhi. Atau yang paling gampang sekali bikin konflik itu adalah agama. Disinggung sedikit tentang agama, langsung kebakaran jenggot. Gak cuma jenggot deh, bulu ketek juga kebakaran, bulu kaki dan bulu yang lain juga kebakaran mungkin ya. Karena merasa dihina. Padahal di Indonesia ini kan prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda tapi adalah satu. Untuk segi agama juga dibilang ketuhanan yang Maha Esa. Kita menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan dalam artian kita bukan menyembah banyak Tuhan. Agama bolehlah banyak, tapi di tiap agama itu mengajarkan menyembah satu Tuhan. Itulah maknanya. Kalau ada yang mencoba mengubah tatanan Pancasila, ya kita wajib membelanya itu. Pengetahuannya adalah seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang disembah itu satu di tiap agama yang ada. Bukan satu agama dipaksakan untuk satu negara. Negara kita negara hukum, bukan negara agama. Nah, di buku ini adalah contohnya itu Joni pemanjat tiang bendera yang waktu itu kasusnya adalah waktu upacara 17 Agustus, waktu pengibaran bendera. Mau pengibaran bendera itu salah satu kaitnya itu nyantol di ujungnya dan nggak bisa turun. Si Joni ini langsung tanpa pikir panjang naik, terus ngambil kaitnya itu, akhirnya dibantu turun. Sampai singkat cerita bendera merah putih bisa dikibarkan waktu upacara 17 Agustus. Sikap si Joni ini dibilang juga membela negara karena menginginkan bendera sang merah putih dapat berkibar saat upacara kemerdekaan Indonesia. Nah, ini bela negara yang simpel. Tapi kalau yang berat bela negara itu mungkin ikut perang, wajib militer. Nah, wajib militer sekarang sih sudah nggak ada ya, kecuali zaman dahulu, zaman perjuangan wajib militer itu pasti ada. Laki-laki paling minim umur 15 tahun itu diharuskan ikut wajib militer, belajar bersenjata, belajar memegang senjata. Terus yang paling muda itu pasti barisan paling depan. Karena apa? Bonek. Mereka bonek, maju duluan mati. Kasihan. Sekarang kalian mau digituan? Nggak mau pasti. Nah, wujud bela negara kalian yang paling simpel ya, kalian jadi warga negara yang baik, mengukir prestasi di dunia internasional kalau bisa. Dan tugas untuk bela negara di sini dibebankan kepada TNI dan Polri utamanya. Tapi pada
hakikatnya bela negara ini adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Tapi bukan cuma perang tadi yang tak bilang, tapi bisa dari hal yang lain. Karena bela negara ini adalah sebuah, selain hak dan kewajiban juga kehormatan. Kita bisa membela Indonesia. Kita punya kehormatan. Kita terhormat loh membela Indonesia ini. Dengan apa? Kita mengukir prestasi. Prestasi apapun yang kalian bisa. Selagi muda, kalian harus mau mengukir prestasi apapun bentuknya. Oke? Nah, apa itu namanya, peraturan-peraturan yang mengatur atau undang-undang yang mengatur tentang bela negara ini ada di halaman 149 sampai dengan halaman 152. Itu nggak perlu dijelaskan secara detail, itu sudah detail sih. Jadi kalian bisa pelajari sendiri peraturan-peraturan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau bela negara ini nggak diatur lewat undang-undang? Apa yang terjadi? Coba kalian jawab pertanyaan ini secara tertulis ataupun lisan boleh. Dan materi kita sampai di sini aja. Kalau ada yang lain, kita sambung di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Untuk yang nggak ikut Zoom, kalian bisa lihat video ini. Dan sebagai bukti kalian sudah melihat video ini, kalian bisa menjawab pertanyaan yang tak lontarkan tadi di kolom komen ataupun secara tertulis. Oke, ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye.